Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan cuplikan dari kesaksian cinta kasih Tuhan kepada keluarga saya. Dimulai dari sebuah ayat dalam Yesaya 43 ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila kamu menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Demikian Yesaya 43 ayat 2 adalah suatu rema di mana ayat ini men-trigger saya untuk selalu berserah penuh akan janji Tuhan. Dalam Yesaya 43 ini berisi tentang pembuangan orang Israel di Babel. Dan pasal ini merujuk pada janji pembebasan umat Israel dari Babel, janji Tuhan sendiri. Pelepasan Israel dari pembuangan di Babel. Karena kasih Allah akan umat Israel, sehingga Allah melepaskan orang Israel dari pembuangan di Babel. Karena apa? Karena kasih Allah akan umatnya. Ayat ini menyerukan perjalanan pribadi umat Israel bersama Tuhan. Jadi saya merasa bahwa Israel, umatnya yang sangat luar biasa itu, dibebaskan dan diberi suatu perjanjian menguatkan bahwa bila engkau melalui air, Tuhan akan menyertai, melalui sungai tidak hanyut, melalui api tidak hangus, bahkan tidak akan membakar. Demikianlah janji Tuhan kepada umat-umat Israel pada waktu itu. Jadi ayat ini menyerukan perjalanan pribadi bersama Tuhan. Saya merasa Tuhan, aku adalah Israel baru. Aku Israel barumu. Keluargaku, semuanya ini adalah Israel barumu. Di mana kepercayaan kami kepada janjimu, kepada janji ilahimu itu sangat selalu kami buat sangat Tuhan, benar-benar kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami percaya penuh, trust kepada janji Tuhan. Yang saya yakin waktu itu dan sampai sekarang menuntun saya untuk menemukan kekuatan dan ketahanan dari pribadi saya sendiri yang tidak mungkin akan bisa kuat tanpa saya harus mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk ayat-Mu. Tapi tidak akan mendatangkan rema kalau kita tidak mengaminkan dan mengimani ayat ini. Nah, ayat Yesaya 43 ayat 2 ini, Tuhan, terima kasih, janji-Mu luar biasa, dan saya Israel baru. Mari Tuhan, aku membuat perjalanan pribadi bersama Engkau, bersama keluargaku. Dan aku menemukan di dalam Engkau ada kekuatan dan ketahanan dari diri saya yang mengarungi kejadian yang sangat mengerikan pada waktu itu. Nah, ayat ini mendesak saya untuk waspada bahwa ada tanda-tanda kehadiran Tuhan yang berkelanjutan, yang bekerja untuk menopang, menebus, bahkan sampai hari ini. Jadi dalam Yesaya 43 ayat 2 ini menguatkan saya saat sesuatu terjadi dalam keluarga saya. Saya akan memberi kesaksian melalui landasan dari ayat ini. Suami saya mengidap kanker paru stadium 4 yang hidupnya kata dokter hanya tinggal 18-21% lah hidupnya. Jadi ini adalah sepenggal cuplikan dari kesaksian saya. Semikian banyak ini adalah cuplikan kecilnya betapa Tuhan itu memberikan kesaksian yang luar biasa. Karena saya yakin Tuhan, ayat-Mu ini, Yesaya 43 ayat 2 ini benar-benar adalah janji-Mu dan Engkau pasti menyertai. Saat suami saya didiagnosa kanker paru, dia harus mengalami pengobatan yang harusnya waktu itu kemoterapi, tapi kami memilih imunoterapi. Nah, imunoterapi ini sangat diperlukan untuk kesembuhan suami saya. Tentunya untuk mencari tahu kemo dan imunoterapi juga tidak semudah yang saya katakan ini, karena untuk prosesnya juga saya memerlukan tangan Tuhan untuk menyentuhnya, memilih mana, memilih apa, judulnya apa pengobatannya. Tapi
Yang saya sorot bukan ke imunoterapinya, tapi bahwa saat suami saya membutuhkan imunoterapi untuk kesembuhan kanker parunya seperti kemo sebetulnya, tapi imunoterapi ini lebih non agresif, jadi tidak merusak badan. Nah, asuransinya memang mengcover dalam setahun, limitnya itu mengcover, tapi setiap bulannya limit yang terbatas itu harus dikeluarkan untuk setiap bulan dalam setahun. Jadi repetitif, biasanya setahun sekali memberikan sekian ratus juta untuk pengobatan suami saya. Nah, pada dari Januari sampai Desember. Tapi belum sampai Januari, limit asuransi dari suami saya ini habis. Sehingga masih ada bulan September, Oktober, November, Desember. September sudah di cover asuransi, hanya habis. Jadi sudah limitnya sudah habis untuk dipakai setahun itu. Januari imunoterapi, Februari imunoterapi, setiap bulan sekali kita dari Semarang ke Jakarta, bolak-balik Semarang ke Jakarta untuk pengobatan kanker parunya yang stadium 4 itu. Nah, setiap bulannya kami berdoa, Tuhan tolong cukupkan, Tuhan tolong cukupkan. Sepeser pun Tuhan tidak mengizinkan uang saya digerogoti untuk pengobatan itu. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya punya ini dan saya punya ini. Serahkan pada Tuhan. Yesaya 43 ayat 2. Kami maju bersama Tuhan. Saat September selesai limit habis dari asuransi, masih ada bulan Oktober, November, Desember. Masih ada 3 bulan lagi. Sedangkan ini setiap bulannya harus segera diobati. Kalau tidak, Bapak Ibu tahu sendiri, pengobatan kanker seperti apa tidak boleh berhenti, karena bisa berkembang lagi. Kami hanya bisa pasrah Tuhan. September ini pengobatan imunoterapi selesai, karena mau keluar lagi dananya bulan Januari. Sedangkan untuk setiap bulannya itu memerlukan paling tidak 50-70 juta pengobatan dari imunoterapi dari kanker paru suami saya. Nah, akhirnya September limit habis, Oktober kami sudah nggak bisa apa-apa. Oktober, November, Desember dari rumah sakit sudah mengatakan, Ibu, Oktober nanti Bapak harus segera janjian untuk imunoterapi tahap selanjutnya. Jadi ada Oktober, November, Desember. 3 bulan ini kita dapat uang dari mana? Karena itu tidak kecil. Sekali eksekusi, sekali tindakan itu hampir 70 juta untuk pengobatan kanker itu. Saya hanya bilang, ya dok, ya perawat dan sebagainya, kami akan datang untuk pengobatan selanjutnya. September habis limit, Oktober, November, Desember saya serahkan ke Tuhan. Suami saya sudah nangis, nggak ada uang sebanyak itu, kalikan saja 70 kali sekian, masih ada 3 bulan. Sedangkan repetitif keluar lagi, dana keluar lagi bulan Januari. Nah, tidak ada lagi yang bisa kita pakai lagi untuk mendanai imunoterapi itu. Ada uang kami dari uang yang kita hasilkan setiap bulan, tapi untuk bisa mengcover 70 kali 3 bulan, Oktober, November, Desember itu tidak uang yang sedikit, tidak langsung gedebuk datang. Tapi dari Yesaya 43 ayat 2 Tuhan menguatkan, nggak usah takut, kamu sudah dari Januari sampai September kan Tuhan yang bayarin. Kenapa kamu takut cuma 3 bulan saja? Kamu sudah sangat ketakutan. Yesaya 43 ayat 2 ini menguatkan. Suami saya sudah sungguh, sudah nggak usah lah, memang nggak usah diobati, nggak ada duit. Sudah nggak ada duit, nggak usah diobati. Ya sudahlah, mau mati, mau hidup. Terus ya sudah, saya nggak bisa memaksa suami saya. Waktu itu kita harus pesan pesawat untuk berangkat ke Jakarta untuk pengobatan imunoterapi yang untuk bulan Oktober. Kemudian waktu kami mau berangkat, pesawat sudah dipesan. Hati kecil saya sebagai manusia itu sudah bergetar, Tuhan, lah saya berangkat itu sampai di sana yang mau bayar 70 juta dari siapa? Dari mana? Nggak ada. Masih ada 3 bulan lagi loh Tuhan, asuransi sudah habis limitnya dan keluar lagi Januari. Kalau 3 bulan ini tidak ada imunoterapi, tidak diobati 3 bulan, seperti apa kankernya? Akan seperti apa dia akan melebar? Tuhan tolong. Terus kami terus menangis, kami terus berdoa. Cuma saya sangat beriman Tuhan tidak akan pernah menelantarkan hambanya, walaupun
Suami saya sendiri sebagai orang terdekat saya itu bingung nih, katakan ya aduh gimana ini, nggak mungkin uang segitu banyak itu dapat dari mana, tidak secepat itu juga. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan janjimu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah mengizinkan imunoterapi 1 sampai bulan 9 tanpa ada kendala, saya yakin Tuhan pasti mengizinkan. Tapi nggak tahu dari mana datangnya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, 3 bulan loh Tuhan, kalau tidak sembuh, tidak ada proses pengobatan dalam 3 bulan, itu lama sekali. Kalau mau mulai pengobatan nanti Januari, itu sungguh lama sekali. 3 bulan ini waktu yang sangat cepat untuk kankernya mulai menjalar. Kita hanya bisa berdoa. Pesawat sudah kita biarkan masih nangkring dalam artinya sudah masih ada jadwal, belum kita batalkan, karena kami sudah, Tuhan saya yakin saya berangkat, pesawat ini nggak usah saya batalkan, tapi pesawat ini pasti bisa kami pakai. Tapi kami nggak ngerti uang dari mana, Tuhan tolong. Besok berangkat dengan keadaan yang sudah putus asa, suami saya sudah nangis. Saya sudah nggak bisa nangis, saudara-saudara, saya hanya bisa, Tuhan janjimu, Tuhan janjimu. Aku adalah Israel barumu, Tuhan. Tolong lepaskan dari pembuangan, dari sakit penyakit seperti ini. Dan kalau memang ini yang Tuhan pilihkan pengobatan untuk suami saya, tolong beri saya jalan keluar. Setelah kami berdoa bersama, mesbah doa, menangis, dan ya apa yang dilakukan dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Besok kami berangkat, pagi besok kami berangkat, malamnya ada yang telepon, Agnes jadi berangkat ke Jakarta untuk imunoterapi suami. Iya mau berangkat, besok mau berangkat, tapi ditunda dulu, tunggu sebentar, ini lagi diskusi. Jadi artinya ada yang menanyakan mengenai imunoterapi ini sudah sampai berapa lama gitu. Nah, di keluarga itu sungguh perhatian gitu. Kemudian ya besok kita mau berangkat Kak. Oke, akhirnya kita ada duit, nggak ada duit, pokoknya kita berangkat. Setelah telepon itu selesai, telepon itu berdering, kemudian sebelum menutup dering kedua, sebelum menutup telepon, orang yang telepon saya itu bilang, ini ada uang yang bisa kamu pakai untuk imunoterapi suamimu dalam 3 bulan. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, karena Tuhan kok tahu? Tuhan tuh kok tahu? Saya butuh 3 bulan saja, karena Januari sudah ada repetitif asuransi yang ada dana lagi, tapi Oktober, November, Desember ini kosong, nggak ada dana untuk bisa membiayai biaya imunoterapi kanker paru suami saya, karena nggak bisa macam-macam. Kankernya itu udah sampai ke paru, udah sampai ke otak, sudah sampai ke seluruh tubuh. Ada 5 titik yang harus disembuhkan melalui imunoterapi ini. Puji Tuhan yang sangat luar biasa. Orang ini memberikan 3 bulan pengobatan cuma-cuma dari sekedar hanya telepon. Tuhan ternyata sudah menelpon orang itu melalui alam roh digerakkan. Dan saya yakin itu semua karena saya, suami dan anak saya adalah Israel barunya yang tidak akan pernah ditelantarkan. Jadi hal ini membuat kami sungguh terharu bahwa mukjizat menyertai orang percaya. Sungguh hal yang luar biasa bahwa 3 bulan yang harusnya imunoterapi itu kosong, tapi dibiayai oleh orang yang Tuhan pilih untuk membiayai itu pas 3 bulan. Untuk 3 bulan dana itu. Kami percaya bahwa di mana kepercayaan pada janji ilahinya menuntun kita, menuntun saya, suami, untuk menemukan kekuatan dan untuk menemukan ketahanan. Bahwa kita harus percaya. Sungguh indah memang menjadi kepunyaan Tuhan. Saya nggak bisa banyak berkata apa-apa lagi, karena cuplikan dari kesaksian ini sungguh terus memberkati dan terus teringat akan kebaikan Tuhan dalam diri kami sekeluarga. Bapak Ibu Saudara,
kami hanya bisa bersyukur bahwa sungguh indah menjadi kepunyaan Tuhan. Sungguh indah sekali menjadi kepunyaan Tuhan. Sudah ditebus, sudah dilindungi, dan kita dibuatnya berharga di mata Tuhan. Demikian kesaksian saya. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.